Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Trisdipani, NIM 246111103, kelas C semester 1 program studi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Kajian umum tentang pendidikan karakter. 1. Pengertian pendidikan karakter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 UUD Sisdiknas menyebut pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang mendemokrasi serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumus mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang berbentuk dari hasil internasional berbagai kebijakan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Kebajikan tersebut terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani, bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa yang kasar. Dengan kata lain, karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau membuat baik, dan nyata berperilaku baik yang secara koheren memencar sebagai dari olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan karsa. Sedangkan menurut Sudrajat 2010, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga negara sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusiawi. Tamil. Fungsi pendidikan karakter antara lain: A. Wahana pengembangan, yakni mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. B. Wahana perbaikan, yakni memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. C. Wahana penyaring, yakni untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Tujuan pendidikan karakter: A. Mengembangkan potensi kalbu nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. B. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. C. Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. E. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatif, dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan dignity. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. A. Agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. B. Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan oleh lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945
tersebut. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. C. Budaya adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan karakter. D. Tujuan pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan karakter. Dibandingkan ketiga sumber yang disebut di atas, berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, maka teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter. Yang B. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan kepada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpikir secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembangan secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. C. Integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas, nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap pokok dasar dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara berikut ini. A. Mengkaji standar kompetensi dalam kurung SK dan kompetensi dalam kurung AD pada standar isi dalam kurung SI untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang mencantum itu sudah tercakup di dalamnya. B. Memiliki karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan K. D. Dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. C. Mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. D. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. RPP merupakan gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, Warsonso 2010 menjelaskan adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP sebagai berikut. Pertama, memahami substansi SK dan KD baik dari ranah kognitif, afektif maupun PSI komotor. 2. Menyusun indikator yang didasarkan kepada hasil pemahaman SK dan KD. 3. Menyusun alat evaluasi. 4. Menyusun materi ajar. 5. Memiliki metode pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah tersebut,
dapat dijelaskan bahwa dalam menyusun RPP, hal yang perlu dilakukan adalah memahami substansi SK dan KD. Secara kognitif, konsep apa yang ada di dalam SK dan KD. Pemahaman konsep dan perilaku yang diharapkan di dalam SK dan KD menjadi kunci dalam penyusunan indikator. Dari indikator tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun alat evaluasi dan materi ajar. Dari materi ajar akan memandu dalam memilih metode pembelajaran. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa materi ini adalah hasil dari perubahan dan tidak tindakan. Mari kita terus bergerak, maju dan menerapkan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan, mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.